Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita pada pertemuan ke-10 mata kuliah Ulumul Quran. Nah, di pertemuan yang penghujung di akhir ini, hampir akhir ya, kita akan membahas ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Ilmu-ilmu yang dalam Al-Quran tidak cuma ini, tapi ini beberapa ilmu yang ada istilahnya ada berpasang-pasangan yang ada dalam Al-Quran yang dipelajari dalam kajian ulumul Quran. Di antaranya ada muhkam mutasyabih, ini berlawanan ya, muhkam dan mutasyabih. Ada amdan khos, mantuk mafhum, nasikh mansuh, mutlak dan muqayyad. Sebenarnya ini bahasanya banyak dan contohnya juga banyak, tapi karena kita terbatas, jadi akan saya jelaskan singkat-singkat saja untuk kemudian jenengan bisa tanyakan lebih lanjut atau bisa dipelajari sendiri lebih lanjut ya. Oke, yang pertama adalah muhkam mutasyabih. Muhkam mutasyabih, muhkam itu kalau dari segi bahasa itu jelas ya, kalau dari letternya adalah fasal, membedakan. Jadi muhkam itu hampir sama kayak tamyiz gitu ya, membedakan antara yang baik dan yang benar, yang hak dan yang batil ya, membedakan antara yang jelas dan tidak jelas, membedakan antara anggotanya dan di lain anggotanya dan lain sebagainya. Jadi istilahnya kalau ayat-ayat muhkam itu ayatnya jelas, tidak ambigu gitu ya. Muhkam itu ayatnya jelas atau diketahui maknanya. Jadi ayat-ayat muhkam itu hanya mengandung satu makna saja dan bisa dimengerti langsung tanpa bantuan penafsiran atau tanpa bantuan ayat-ayat yang lain dan lain sebagainya. Mutasyabih itu berarti lawan katanya. Jadi mutasyabih itu tafsirannya atau maknanya hanya Allah yang tahu. Kemudian mutasyabih itu ayat-ayat yang termasuk yang mutasyabih adalah ayat-ayat yang mengandung banyak makna atau yang membutuhkan media lain untuk dipahami. Jadi mutasyabih itu ayat yang ketika kita membaca tidak bisa langsung kita mengerti maknanya. Kalau kita melihat ayat Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran itu memang sebagian adalah ayat muhkam dan sebagian adalah ayat mutasyabih. Itu ada ayatnya surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Nah, jadi di sini adalah Alkitab, apa namanya, kitab dalam arti Al-Quran itu diturunkan ayat muhkamat, minhu ayat muhkamat, dan wa ukhra mutasyabihat, dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Fa'amal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a al-fitnata wa ibtigha'a ta'wilih. Nah, ini intinya di sini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Nah, jadi di ayat ini ayat yang menjelaskan adanya dalam Al-Quran itu muhkam dan mutasyabih, itu termasuk juga ayat mutasyabih karena di sini ada perbedaan pendapat antara kalau kita lihat di ayatnya adalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi tidak ada yang mengetahui takwilnya atau maknanya kecuali Allah. Tapi setelah itu ada ayat dalam satu ayat dilanjutkan warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang warrasikhuna fil ilmi yang mempelajari yang detail dalam ilmu gitu ya, yang mempelajari ilmu secara detail. Nah, kata-kata wa itu diperdebatkan apakah memang itu dibaca langsung, misalnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah illallahu warrasikhuna fil ilmi. Jadi ayat-ayat mutasyabih itu kalau yang membacanya wa itu wawu ataf, atau wa itu wawu ataf itu artinya dan. Jadi bersambung antara yang sebelum wa dan setelah wa. Nah, itu artinya adalah yang mengetahui takwilan ayat-ayat mutasyabih itu Allah dan orang-orang yang mempelajarinya secara detail. Nah, tapi ada juga yang memaknakan wa itu istinaf, jadi bukan wawu atof, bukan wawu itu wawu sendiri ya, bukan
ngikut bukan idem ke belakangnya. Jadi warasikhuna fil ilmi itu dilanjutkan di kalimat selanjutnya, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, itu mandek di situ. Jadi tidak ada yang mengetahui takwil ayat-ayat mutasyabih itu kecuali Allah. Kemudian orang-orang yang berilmu itu yaqulu aman nabi, kami beriman kepada itu ayat-ayat mutasyabihat. Nah, jadi di sini ada perbedaan nanti berujung pada bahwa ayat-ayat mutasyabih itu ada sebagian yang menjelaskan bahwa bisa dipahami dengan melakukan takwil. Nah, itu jadi kita bisa tahu orang-orang warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mempelajarinya secara detail itu bisa mengetahui takwilan ayat mutasyabih. Tapi ada kelompok lain yang menyatakan ayat-ayat mutasyabih itu ya ma ista'tharohu bi ilmillah. Jadi yang dikhususkan yang tahu ayat-ayat mutasyabih itu ya hanya Allah gitu. Dan warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mempelajari ilmu atau orang yang berilmu itu aman nabi, jadi kami beriman gitu, beriman terhadap itu. Jadi tidak perlu tahu kami tidak perlu tahu maknanya atau takwilannya, tapi kami yaqulu aman nabi, jadi kami beriman kepada ayat-ayat itu. Nah, kalau contoh ayat-ayat muhkam ya yang ayat-ayat tentang hukum-hukum syariah itu muhkam. Mutasyabih itu yang paling jelas adalah fawatihus suwar. Nah, itu alif lam mim, itu ayat maknanya apa? Itu kenapa alif lam mim, alif lam ro, yasin itu kenapa ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim. Nah, itu termasuk ayat-ayat mutasyabih. Kalau ayat muhkam ya ayat-ayat yang berhubungan dengan syariat ya, yang berhubungan dengan hudud, yang berhubungan dengan ya pokoknya yang berhubungan dengan hukum-hukum syar'i yang jelas. Nah, jadi kayak warisan, terus macam-macam pembagian warisan. Nah, itu ada di ayat-ayat muhkam. Nah, kalau mutasyabih itu ayat-ayat yang masih perlu diketahui maknanya, perlu takwilkan ulang atau hanya perlu diimani. Misalnya kata-kata ya Yadullah, tangannya Allah, itu juga termasuk ayat mutasyabih karena ayatullah maksudnya tangan Allah itu tangannya yang kayak gimana gitu, karena Allah itu kan berbeda dengan makhluk. Nah, itu ada yang menerjemahkan yadullah fauqa aydihim itu adalah kekuasaan Allah. Tapi ada juga yang tinggal mengimani ya pokoknya tangan Allah, mengenai kaifiyahnya ya wallahu a'lam gitu. Pokoknya Allah punya tangan yang berbeda dengan tangan makhluk, tapi kaifiyahnya kayak gimana ya wallahu a'lam. Kami cuma mengimani bahwa Allah punya yad. Nah, tapi tidak ditakwilkan bahwa yadullah itu artinya adalah kekuasaan. Nah, itu seperti itu. Ya, tidak ada mana yang benar yang salah ya, itu ya memang perbedaan pendapat aja. Jadi ada yang mentakwilkan, ada yang cukup mengimani. Nah, kemudian itu yang tentang muka mutasyabih. Kemudian ada yang am dan khos. Kalau am dan khos itu jelas am itu lafadznya umum. Nah, biasanya dengan pakai kulun, jami', terus al-ma'rifat yang bukan yang lil ahdi ya. Lil ahdi itu yang al yang sudah sebelumnya disebutkan nakirohnya, atau al ahdiyah itu untuk menyebutkan ulang apa yang sudah diceritakan sebelumnya gitu. Kalau al ahdiyah itu ya berarti nanti masuknya ke khos karena sebelumnya sudah ada nakiroh yang bersifat umum, kemudian ditambahi al ma'rifah yang dia mengkhususkan yang keumuman tadi. Nanti akan kita lihat contohnya. Kemudian lafat-lafat nakiroh yang dia bentuknya nafi. Yang nafi itu yang artinya tidak, la rofasa, kemudian apalagi pokoknya yang ada huruf ma, la, kemudian kata selanjutnya itu isim nakiro. Isim nakiro ya isim ma'rifat itu yang ada alnya. Kalau isim nakiro itu yang tanpa alif lam. Nah, kemudian ada isim mausul itu adalah alladzi, alati. Nah, itu. Kemudian ada isim syarat itu man, itu kita lihat ke contohnya. Biasanya kalau ada kalau khos, al khos itu
bisa dilihat dari istisna, misalnya ada kalimat kemudian ada ilah. Nah, itu illalladzina amanu. Jadi misalnya sebelumnya apa itu terus dibatasi dengan ilah, berarti setelah kata-kata ilah itu takhsisul am atau kata-kata sifat. Kemudian tadi isim syaratnya itu am. Nah, setelah syaratnya itu nanti masuknya ke taksis atau ke khos. Nah, gitu. Langsung saya carikan contohnya. Nah, di sini kalau yang khos taksis itu kadang ada dalam satu ayat, kadang juga khos itu di tempat lain. Seperti kita sudah membahas tentang kedudukan hadis dan Al-Quran. Nah, am dan khos itu taksisul am itu bisa ditaksis dengan menggunakan hadis atau dengan ayat lain yang tidak dalam satu ayat itu, dalam surat lain misalnya. Nah, itu taksis atau khos. Khos itu ada bisa dalam satu susunan jumlah ayat atau bisa di lain surat atau bisa juga dengan taksisnya dengan sunnah. Nah, walaupun itu nanti perbedaan pendapat ya, karena ada yang menyatakan masuk sunnah itu bisa mengkhususkan yang Al-Quran gitu, tapi banyak yang berpendapat ya bisa, karena memang kedudukan hadis itu adalah setelah Al-Quran. Itu sedikit tambahan yang tentang am dan khos. Nah, ini taksis dari Al-Quran atau taksisnya dari hadis atau taksisnya dari ijma atau taksisnya dari kias. Nah, jadi bahkan dari ijma dan kias itu juga ada yang memperbolehkan. Ada yang memperbolehkan. Misalnya kalau taksis yang dari Al-Quran ke Al-Quran, jadi dia ayat Al-Quran ke Al-Quran, tapi dia beda ayat ya, maksudnya tidak dalam satu kesatuan ayat. Itu misalnya adalah ayat tentang wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Jadi orang-orang yang wal mutolak yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, yang dicerai ya, yang ditinggalkan suaminya. Nah, itu adalah iddahnya itu adalah 3 kali suci. Nah, itu lafadznya am. Jadi semua yang baik dia dalam keadaan hamil maupun tidak hamil. Nah, jadi dia ketika jadi janda itu entah hamil maupun tidak hamil, itu hukum pertamanya adalah iddahnya adalah 3 kali masa suci. Tapi ayat itu ditaksis oleh ayat selanjutnya, wa aulatul ahmal ajalahunna ayyadhana hamlahuni. Nah, jadi yang hamil itu adalah masa iddahnya adalah sampai si anak lahir. Jadi tidak cuma 3 kali masa suci, tapi 3 kali di periode siklus haid ya, tapi sampai anaknya lahir. Nah, itu contoh yang taksisul am dari Al-Quran tapi beda tempat. Nah, kalau taksisul hadis itu ada bahwa dalam hadis itu ada dalam ayat Al-Quran itu wahalallahul bai'a wa harramar riba. Jadi Allah itu menghalalkan semua jenis jual beli. Nah, itu kan am ya. Semua jenis jual beli itu diperbolehkan dan waharramar riba, dan mengharamkan riba. Tapi ini ditaksis oleh hadis Nabi yang berupa bahwa wa fi ana rasul naha an bai'i hablil hiblah. Jadi itu Nabi itu kan ada yang dalam hadis itu membedakan antara jenis-jenis bai'. Jadi kalau yang baik yang jual beli yang tidak diketahui, misalnya jual beli anak anak sapi. Nah, istilahnya kalau sapi itu apa, anak ya? Anak sapi yang masih di dalam perut induknya. Nah, itu dijual dan kita nggak tahu dia selamat atau tidak, itu kan nggak boleh. Nah, itu hukum tentang beberapa baik yang dilarang itu mentaksiskan yang ada dalam ayat Al-Quran bahwa wa ahallallahul bai'a. Jadi al-bai'a itu al yang bukan ahdiyah tadi menjelaskan keumuman ayat ini bahwa semua yang baik, semua jual beli itu diperbolehkan, tapi ditaksis, dibatasi di hadis. Nah,
Kemudian kalau ijma itu adalah tentang ayat mawaris itu yusikum wa fi auladikum lidzakari misl hadil unsayain. Kayaknya ini udah pernah saya bahas ya. Jadi semua anak itu mendapatkan hak waris. Nah, lidzakari mislu hadil unsayain. Untuk yang laki-laki itu adalah 2 kali yang perempuan. Tapi ijma ulama mentaksis bahwa anak yang murtad, yang bukan Islam, yang keluar dari Islam itu tidak dapat hak waris. Nah, jadi pertama di Al-Quran itu semua anak itu dapat. Nah, kemudian ditaksis oleh ijma bahwa yang anaknya murtad itu tidak mendapatkan waris. Nah, kalau taksisnya qiyas ini adalah tentang zina ya, azani wa zaniyatu fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi yang zani, baik zani maupun zaniyahnya, baik laki-laki maupun perempuannya itu adalah dijilid sampai 100 jilid. Nah, ini berlaku zaninya itu baik dia budak ataupun orang yang merdeka. Jadi orang yang merdeka maupun yang budak itu dalam ayat ini sama. Kalau mereka berzina berarti hukumannya adalah 100 jilid. Tapi di kias atau di hukumnya untuk yang budak itu dibedakan setengahnya karena dikiaskan. Kias itu kan memperbandingkan antara hukum satu dengan yang lainnya. Hukum yang dibanding itu yang belum ada dibandingkan dengan hukum yang sudah ada yang kira-kira motifnya atau makosibnya itu sama. Nah, jadi kalau yang tentang zani itu, yang tentang budak yang zina itu dijilidnya adalah setengahnya karena berpedoman pada ayat tentang fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Jadi yang zina muhson itu kan orang yang sudah bersuami, orang yang sudah punya pasangan kemudian berzina, itu kan muhsonat. Nah, kemudian yang tidak, yang belum bersuami itu nisfu, mana tadi, fa'alaihinna nisfu, jadi setengahnya. Jadi dosanya istilahnya ya, hukumannya itu setengahnya dari zina muhsan. Begitu juga yang zani yang merdeka, zani yang budaknya zani itu hukumannya adalah setengahnya dari budak yang dari pezina yang merdeka. Nah, kira-kira begitu ya, rotok belibet sedikit. Oke, itu tentang tambahan jadi am dan khos. Nah, tadi yang tambahan tentang muka mutasyabih sudah ya, jadi mutasyabih itu bisa ditakwil atau biarkannya tersembunyi, cukup mengimani. Kemudian setelah muka mutasyabih dan am dan khos itu kita ada nasikh dan mansuh. Nasikh dan mansuh itu ya, nasikh itu penghapus, mansuh itu yang dihapus. Syaratnya apa? Kok bisa nasikh dan mansuh? Itu adalah keduanya sama-sama hukum syar'i. Jadi hukum sama-sama. Jadi ayat tentang hukum syar'i menghapus ayat hukum syar'i. Dalil nasikh adalah dalil yang turun belakangan. Nah, jadi antara penghapus dan yang dihapus otomatis yang penghapus itu adalah turunnya belakangan, turunnya lebih baru, ayatnya lebih baru, menghapus hukum-hukum yang lama. Atau ayat mansuh itu bukan hukum muqayyad dengan waktu tertentu. Jadi ada misalnya hukum yang dia itu hukumnya sudah tertentu, misalnya sampai apa, sudah dibatasi waktunya. Jadi kalau waktunya habis, otomatis hukum itu tidak berlaku. Nah, itu bukan berarti ketika hukum itu tidak berlaku, itu namanya mansuh. Bukan, tapi dia memang muqayyad bil waqti. Jadi dia sudah dibatasi oleh waktu. Jadi kalau waktunya habis, otomatis hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Nah, kalau mansuh ini ada yang Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, itu semua bisa menerima. Kalau Al-Quran itu ya nasikhnya dengan Al-Quran. Kalau yang Al-Quran dengan sunnah, jadi Al-Quran dinasakh dengan sunnah. Jadi sunnahnya ini nasikhnya, Al-Quran itu mansuh, itu ada perbedaan. Masa sunnah bisa menghapus hukum yang ada dalam Al-Quran, nah, gitu. Kemudian ada juga yang as-sunnah dihapus dengan ayat Al-Quran. Jadi dia hukumnya ada di sunnah, tapi dihapus oleh ayat Al-Quran. Nah, itu banyak yang mengimani juga atau yang menyetujui. Nah, nasakh itu ada yang cuma dinasakh bacaannya, tapi hukumnya masih tetap. Ada juga yang nasakh hukumnya, tapi bacaannya tetap. Atau menasikh, ini pertama adalah menasikh bacaan dan hukumnya sekaligus. Jadi dua-duanya hilang.
Ada juga yang hukumnya aja tapi bacaannya masih. Kemudian ada yang nasekhnya bacaannya saja tapi hukumnya itu masih berlaku. Kalau yang nasekh tilawah dan hukumnya itu ada uh, yang menyebutkan bahwa ada sebenarnya ada tila atau ada bacaan Al-Quran, bukan sebenarnya ya, dalam riwayat nasih dan masuk itu bisa kita ketahui lewat riwayat-riwayat, lewat hadis-hadis. Nah, jadi untuk mengetahui apakah ayat ini masuk dan nasih biasanya ada di dikuatkan dengan riwayat-riwayat sahabat. Nah, ada riwayat yang menyatakan karena fima unzila asyru rawdu'atin ma'lumatin yuhrimna fanasakhna fi khamsi ma'lumat. Jadi dulu ada yang ada 10 rodoat. Nah, itu ada hukum itu, tapi sekarang sudah tidak ada hukumnya dan tidak ada bacaannya. Jadi ada bacaannya itu konon katanya ada ayat yang wahunna mimma yaqra'u minal Qur'an. Jadi ada ayat yang itu ada bacaannya, ada hukumnya, tapi itu semua dihapus semua. Nah, jadi tidak kita ketahui sampai sekarang karena tidak ada dalam mushaf yang kita baca sekarang ini gitu. Kemudian adalah ini nasih dan masuk itu juga ada yang pro dan kontra. Masa iya sih Allah menurunkan ayat kemudian dihapus? Oh, nggak jadi gitu ya. Ada yang itu pro dan kontra. Tapi ada yang menyetujui bahwa nasih dan masuk itu nggak serta-merta dihapusnya tanpa adanya hikmah di baliknya gitu. Jadi ada hikmah-hikmahnya. Kita jadi tahu hikmatut tasyriknya. Kita jadi tahu ini ayat ini cuma berlaku di zaman tertentu gitu karena kita sudah membahas ya Al-Quran itu turunnya tidak dalam ruang hampa, jadi mengikuti kondisi sosial tempat ayat itu turun. Nah, kemudian yang nasakh hukum tanpa tilawahnya itu ada tilawahnya tapi hukumnya ada hukumnya tapi tilawahnya sudah tidak ada. Kalau yang terakhir itu adalah tilawahnya saja yang dinasakh tapi hukumnya masih ada. Untuk contohnya karena kok kayaknya saya jadi terlalu banyak menjelaskan di sini, nanti contohnya silahkan cari sendiri ya. Karena nanti dalam satu video ini takutnya tidak selesai. Oke, saya lanjutkan dulu. Kemudian ada yang dalam ilmu Al-Quran selain am dan khos, muhkam, mutasyabih, nasikh, mansukh itu ada mutlak dan muqayyad. Nah, jadi kalau mutlak itu dia hampir kayak am. Nah, tapi di sini tipe ya, jenis-jenisnya gitu. Jadi kalau mutlak itu hakikat lafadznya tanpa memandang jenis, jumlah, dan sifatnya. Jadi kalau yang mutlak itu ya apa yang disebut di situ yaitu maksudnya gitu. Kalau yang muqayyad itu mentakhid kemutlakan. Jadi misalnya berbicara tentang Baqarah. Nah, itu misalnya Baqarah ya sapi gitu aja ya. Sapi mau dia sapi perempuan, mau dia sapi laki-laki, mau dia sapi hunsa, pokoknya sapi. Tapi kemudian ditakhid, oh ternyata sapi yang begini. Nah, itu berarti dia mentakhid kelafatan yang mutlak. Nah, jadi hampir sama kayak am dan khos kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada sendiri. Jadi satu barang atau satu jenis barang. Nah, itu kalau mutlak itu ya ayatnya itu yang langsung menunjukkan gitu. Kalau Al-Baqarah ya udah sapi gitu. Kalau muqayyad takyidnya itu dibatasi, oh harus sapi yang betina, harus sapi yang laki-laki. Nah, itu ada takyidnya. Kemudian kalau yang mantuk dan mafhum itu, mantuk itu yang diucapkan, mafhum itu yang sebaliknya, bukan yang sebaliknya, yang di belakang apa yang diucapkan. Jadi tidak selalu apa yang diucapkan itu dimengerti seletter maknanya gitu. Kalau mantuk ya ayat itu langsung bisa dipahami, kalau mafhum itu ya mafhum di belakangnya. Jadi ada yang mafhum muwafaqah, ada yang mafhum mukhalafah. Contohnya misalnya dalam ayat fala taqullahuma uffin. Nah, ayat tentang berbuat baik atau adab kepada orang tua ya. Fala taqullahuma uffin, jangan berkata uff.
Nah, itu dalam ayatnya kan gitu. Mantuknya seperti itu. Fala takulahuma uffin, tidak berkata tapi itu mafhumnya adalah berkata saja tidak boleh, apalagi berkata yang lebih kasar dari itu. Lebih jauh lagi berbuat kasar, bukan cuma verbal tapi non verbal yang berbuat kasar ya. Jadi itu berarti mafhum muwafaqah, mafhum yang lebih jahat atau lebih berat dari itu juga tidak boleh gitu. Jadi lafaz fala taqullahuma uffin itu tidak hanya dipahami berarti yang tidak boleh kepada orang itu adalah berkata Nah, itu tok. Bukan, mafhumnya banyak. Jadi mafhum muwafaqahnya banyak. Jadi kalau menyakiti yang lebih sakit dari itu otomatis dia juga tidak boleh. Nah, itu contoh dari mafhum muwafaqah. Kalau mafhum mukhalafah itu ada misalnya inja akum fasikun binabain fatabayanu. Jadi kalau ada orang fasik itu dijelaskan atau dijelaskan kefasikannya. Ini kayak misalnya dalam ilmu hadis ya. Kalau ilmu hadis itu kita mengenal ada jarh wa ta'dil. Nah, jadi jarh wa ta'dil itu berpedomannya sama ayat ini. Jadi sebenarnya dalam Islam itu kan nggak boleh ya mengumbar aib orang gitu. Tapi kalau dalam ilmu hadis jarh wa ta'dil itu hukumnya wajib karena untuk mengetahui keautentikan hadis itu diketahui dari pembawanya. Apakah pembawa ini orang yang bisa dipercaya atau tidak. Nah, dalam ini juga ketika ada orang yang fasik itu dijelaskan, diketahui. Jadi untuk kewaspadaan. Jadi ini orang fasik itu fasiknya kenapa gitu ya. Kalau dia itu dijelaskan, otomatis orang yang akan mendengar kabar dari orang yang fasik itu bisa menfilter. Nah, ini mafhum mukhalafahnya adalah ketika orang yang baik, ketika dia sudah diketahui orang yang baik, ya berarti tidak perlu dijelaskan gitu. Karena kalau yang dijelaskan itu orang fasik itu adalah untuk membatasi kita untuk tidak menerima khobar yang atau hadis yang dia bawa. Nah, jadi mukhalafahnya adalah ketika ada khobar atau hadis yang dibawa oleh orang yang adil, berarti kita harus percaya. Nah, kita harus mengimani atau kita harus membenarkan bahwa hadis itu benar. Nah, itu seperti itu untuk ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Nanti masih ada Qasas, masih ada Amsal ya. Ya memang kalau gini cuma bisa sekilas-kilas ya, nanti selebihnya bisa kalian baca sendiri. Mungkin sebelum saya akhiri,